surah Yasin, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Emangnya kalian perlu Tuhan yang lain? Aku kasih tahu ya, begitu kata Allah. Yuridinir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Apa kamu punya duit bisa beli barang di pasar? Enggak, belum tentu. Semua ada iradah Allah. Begitu mau ke pasar, orang tua datang. Balik ke mana? Balik ke pasar nih. Temenin Umi yuk. Nggak jadi ke pasar. Anda punya duit 10.000, lapar. Yang dicari siapa? Bukan Allah. Padahal Allah yang ngasih duit, Allah yang ngasih lapar. Lapar itu anugerah loh. Lapar tuh anugerah ya. Begitu dikasih lapar, yang kita ingat tukang nasi goreng, warteg Padang, mie ayam, pecel lele. Kenapa? Karena kita ada duit. Kita baru akan menyebut Allah ketika udah nggak ada duit, nggak ada beras, nggak ada makanan, warung udah nggak bisa ngutang, anak juga udah guling-gulingan, sebagian merintih. Yakin saat itu pasti nyebut Allah. Tapi selama masih ada Tuhan lain, ada duit, ada beras, nggak ada yang nyebut Allah. Punya duit buat beli nasi goreng, berangkat gih. Allah bilang, yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidun. Sampai tukang nasi goreng, ternyata subhanallah antri. Begitu antrian tinggal 3, kata tukang nasi goreng apa? Maaf nih, cuman tinggal buat 2 orang. Nah, apakah kalau kita sudah beli nasi goreng lalu pasti bisa kemakan? Belum tentu. Begitu tiba di rumah, tamu datang, kita taruh dulu di meja, kita layanin tamu. Lagi ngelayanin tamu, ponakan masuk, set, arahnya ke meja makan. Meja makan. Tapi kita mau tegur, kita lagi asik ngobrol sama tamu. Tamu selesai pulang, kita ke meja makan. Alhamdulillah, tinggal kerupuk. Belum tentu. Maka jadi prajurit dan jadi istri prajurit, atau prajuritnya memang sudah perempuan itu ya, jadi suaminya prajurit perempuan gitu ya, sama-sama ngandelin kerjaan, ngandelin gaji. Kapan lu punya rumah? Kapan lu punya mobil? Kapan lu pergi umrah? Kapan lu beli tanah buat orang tua dan bangunin di istana? Kapan kemudian kita bisa bangun masjid di kampung kita? Kalau andalan kita adalah gaji. Oh Ustadz, apakah Ustadz menyuruh kami tidak profesional lalu kemudian kami harus nyambi? Bukan nyambi, saya nyuruh ente imannya benar, tauhidnya benar. Saya bisa bangun rumah bukan karena dikasih oleh bank. Saya dibangunin rumah bukan karena dari mertua. Saya bangun rumah bukan karena nyicil dari sejak muda. Bangunnya menjelang pensiun. Enggak gitu. Kita ini harus hidup senang. Yang bukan bertuhan Allah hidupnya pada senang. Kenapa kita yang Tuhannya Allah jadi nggak senang? Ini masalah. Yang Tuhannya bukan Allah, dia senang hidupnya. Kenapa kita yang Tuhannya Allah, dialah yang maha kaya, maha kuasa, maha punya apapun yang dimiliki sama mereka. Terus kok kita miskin? Tandanya kita tidak bertuhan Allah. Kok kita hidupnya susah? Oh susah mah Ustadz, itu mah ujian. Ntar dulu, ente ngomong ujian-ujian aja, sholat subuh gimana? Disebut diuji itu kalau kita lulus tahap demi tahap, in the end of process diuji, naik tingkat atau turun. Lah ente mah diuji terus, namanya itu bala.
Bukannya ujian, namanya musibah, namanya itu azab, namanya cobaan. Saya lagi diuji ini sama penyakit. Apanya diuji sama penyakit? Penyakit kita mungkin ngebersihin dosa kita, bukan penyakit ujian. Buat sebagian yang lain mungkin ujian. Jadi tentara, jadi istri tentara, jadi tentara perempuan, jadi suaminya tentara yang perempuan. Yang benar tauhidnya. Kalau enggak kita susah. Buat punya rumah tipe sederhana saja, ampun, kita ngetatin jadwal belanja, nabung, bagus sih, keren, keren. Tapi enggak gitulah. Minta sama Allah tengah malam, ya Allah, saya pengen punya rumah, ini istri nggak bisa disetop, lahir terus. Ampun ya Allah, ini kalau rumahnya segini sempit bener, tolong ya Allah, tolong. Satu sumpel istri ini, masa dikit-dikit ditowel aja jadi. Saya ini prajurit ya Allah. Ngomongnya sama Allah, ngomongnya sama Allah. Kalau ngomongnya sama komandan, salah kamu. Tapi kalau ngomong sama Allah, Allah jamin. Tes besok. Sabtu pagi, ibu-ibu ke pasar, nggak usah bawa duit. Sabtu malam, bapak-bapak ajak istri dan anak-anaknya makan di restoran paling mahal di sekitar sini, dan tidak usah bawa duit. Ingat, kalau Tuhan ente duit, gagal. Nggak bakal jalan juga. Nggak bakal jalan. Tulis. Ayam kampung, sayur lodeh, tempe, tahu, cabai, bawang, tomat, segala rupa dah tuh. Ya, tulis. Kemudian ibu sholat duha, taruh di atas sejadah, biar kelihatan sama Allah, biar kebaca. Memang aneh ini, tapi ini nggak pernah dijajah. Sedikit orang menjajah, ngandelinnya otaknya, ototnya, duitnya, tahu terbatas. Lillahi ta'ala, Allah. Salat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil kertasnya, lapor. Hari ini, pagi ini saya mau belanja ke pasar. Udah saya tulis nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah, tolong tungguin saya di pasar. Ada catatan dikit, tolong bayarin. Nggak percaya deh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertanyaan siapa Tuhan saudara menjadi penting supaya tidak bergantung sama yang namanya gaji, sehingga tidak ada lagi ucapan seperti ini, kita mah tentara Pak. Nggak ada lagi. Ibu pagi belanja pakai sholat duha, nggak ada duit nggak ada masalah, langkat berat. Innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata wal ikanuka. Apa yang ada di pasar semuanya lillah, punya Allah. Hatta sampai wal pasaruka wad duita duituka wa komandanuka. Beres itu, kita punya Allah. Wal badanuka wal ruhuka, badan kita, ruh kita semua milik Allah. Ibu datang ke pasar bawa Allah.
Seperti orang yang punya duit, ibu masuk pasar dengan meyakinkan. Ibu tunjuk ikan, ibu tunjuk ayam. Ini ayam berapa duit? 48 satu ekor. Potong apa gimana? Potong dong, biar saya nggak repot. Potong, tato, timbang, san. Begitu mau dibungkus, datang Bu Eko. Lagi belanja, Ibu Komandan siap, lagi belanja. Beli apa? Beli ayam. Oh saya juga mau dong, ayam satu. Berapa duit ini? 48 Bu, samain sama yang tadi. Sudah, nanti dia saya yang bayar. Selesai, beres. Kehidupan saudara-saudara semua, dengerin. Kehidupan saudara-saudara semua penuh dengan keajaiban rizki seperti ini. Cuman kita tidak tahu. Lagi makan, ada yang duduk di sebelah, nemenin sambil ngobrol. Dia duluan pulang, kita bayar, udah dibayar semua. Ketika dulu kita masih SMA, merinding saya. Kita jalan, pamitan sama orang tua, pamitnya mak, ya mak doain biar lu nyampe sekolah ya nak. Sampai di tikungan, mak kita baru ingat, ya Allah, anak saya belum dikasih duit. Kemudian anak kita naik bus, datanglah orang yang mengutin apa ya, duit, connect dari depan sampai tengah. Begitu ke tengah, anak kita pun sadar nggak bawa duit. Tiba-tiba di belakang ada yang menepuk pundak anak kita. Nah, nggak bawa duit ya? Ya om, biar saya yang bayar. Pak, anak ini biar saya yang bayar. 50.000 kan? Terus kemudian apa kata bapak yang sebelah, yang belakang? Kembalinya kasih dia. Ini kejadian sehari-hari. Emang duit siapa juga? Ente lagi butuh ada yang nganterin. Emang siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara tentara yang belum punya mobil? Pengen punya mobil? Nggak pernah ngimpi Pak Ustaz? Iya, orang nggak bakal pernah bermimpi jika yang ada di otaknya ini 1 + 1 2. Nggak mungkin punya impian. Mana mungkin punya impian anak saya bakal begini, nanti bakal begitu? Nggak bakal. Dia terlalu pragmatis. Gue bisa makan kalau gue gajian, selesai. Gue bisa beli motor kalau gue bisa nemenin orang, gue bisa bantu orang, gue begini-gini. Kalau enggak, you will have no dream. Any dream you will have not, nggak bakal punya. Kasihan bener kan, pengen punya motor aja dia harus nabung gitu sebulan 100.000, 10 bulan 1 juta, baru jalan ke leasing. Kasihan amat. Believe me, percaya omongan saya, kalau cuma motor mah ya 7 hari sholat duha berturut-turut, 14 hari kalau belum dikabul, 21 hari kalau belum dikabul, 40 hari kalau belum dikabul, motor diantar sama Allah. Diantar. Saleh sunat duha lil motor. Ya Ustaz, lilnya lillahi ta'ala. Habis itu doanya minta motor. Lagi ngobrol sama Allah, 2-3 hari jalan, dari 14, 21, atau 40 hari rencana ngadep Allah, tiba-tiba tetangga berganti orang tetangga. Bertamu, berteman, nyapu bareng, kerja bakti bareng, bulu tangkis bareng. Tiba-tiba hari ke-23 dibilang sama kita, wah saya harus pindah lagi nih, mesti ke Surabaya. Ya, terus mas minta tolong ya, jagain rumah saya, jagain kontrakan saya. Oh ya enggak apa-apa mas, enggak apa-apa nih, bener nih, enggak apa-apa, enggak, soalnya enggak ada barang yang saya bawa juga. Oh ya enggak apa-apa mas. Tiba harinya dia pamit sama kita, istrinya pamit sama istri kita, anaknya pamit sama anak kita. Terus dia bilang, ini kunci mobil, ini kunci rumah, dan ini kunci motor.
Loh mas, kalau motor hilang gimana? Pakai aja motornya. Saya nggak bawa kok, pakai aja motornya. Oh, maaf ya, ini buat biaya buat ngerapin. Subhanallah. Habis itu terus aja berdoa di jalan pulang-pulang. Main motornya terus. 2008 saya terbang ke Malaysia, ikut simulasi Airbus sama beberapa pilot dari Jakarta. Ketemu di hotel, dia ngajak. Pulangnya saya beli helikopter 2 biji. Ustadz, bukan komandan, tapi beli helikopter 2 biji. Niatnya sih beli 1, tapi Ustadz Jeffrey SMS saya. Apa kata Ustadz Jeffrey? Kiai, ada di mana? Ada di KL. Ngapain? Lagi beli heli. Biar nggak macet tuh ya. Iya, saya bilang biar nggak macet. Apa kata Ustadz Jeffrey? Ntar aneh pinjem ya Kiai. Saya bilang, karena saya banyak duit, saya bilang, Jeff, ente nggak usah minjem, aneh beliin 2. Ente 1, aneh 1. Beli helikopter tuh nggak pakai duit, pakai Allah. Nggak ada yang mahal, sama Allah mah nggak ada yang mahal, semua murah. Pulanglah saya tahun 2008 ke Jakarta, ke Tanah Air, bawa helikopter 2 yang pakai remote. Saya kasih sejak di 1, ini 1 ente mikir mungkin bercanda. Ah, Ustadz bercanda. Enggak, 2010 saya beli 737 300, 737 400. Semua berawal dari mimpi. Pakai duit? Enggak pakai duit. Ngawur aja pakai duit. Dari mana duitnya? Saudara bilang, Ustadz, waktunya nih antum beli pesawat. Siap, berapa duit? Pesawat second aja Ustadz. Ini 3 nggak terlalu mahal lah. Dibilang 50 miliar. Saya bilang, murah ya pesawatnya, murah. Habis itu pagi saya siaran di televisi. Saya sampaikan sama jemaah semua, jemaah, mau umroh murah tidak? Jemaah bilang, mau. Caranya gimana? Serentak mereka menjawab, sedekah. Bukan, sedekah mah ilmu biasa. Kalau mau murah, pesawatnya kita beli sendiri. Teman-teman pada ketawa. Emang pesawat telepon katanya. Saya bilang, emang berapa duit pesawat? Mahal Pak Ustadz. 100.000 saja. 100.000 saja. Pesawat tuh 100.000 saja. Dia nanya, bagaimana mungkin 100.000? Mungkin kalau se-Indonesia patungan. Mungkin kalau se-Indonesia patungan. Mulailah saya siapin duit $100.000 waktu itu. Saya lihat, kemudian diperlihatkan oleh TV. Saya ngomong sama jemaah semua, ini dia pesawat yang akan kita beli. Masih di refurbish tuh, masih dicat apa segala macam. Insya Allah nanti kalau kebeli, kita tidak akan taruh di Bandara Soekarno-Hatta. Kita pun tidak akan taruh di Halim Perdana Kusuma. 3 pesawat ini kita akan gantung di Monas. Supaya pemirsa semua tahu bahwa kalau kita bersatu, kita bisa beli apa saja. Saat itu tuh 2010. Tapi begitu ditayangkan, teman-teman yang ahli pesawat datang satu demi satu ke saya. Mereka bilang, jangan mau dibohongin Pak Ustaz, itu pesawat sudah di fade out, udah tidak layak terbang, pasti akan ngerongrong, bensinnya juga kacau, bla bla bla. Impian itu tetap dipelihara, duit udah di tangan saya, uang mukanya udah di tangan saya. Jemaah udah pada patungan tuh, ada 10 juta, 20 juta, ada 30 juta, ada 100 juta. Saya bilang, kita belajar dulu pakai pesawat domestik, itu 100 seat, nggak bisa dia ke Jeddah. Pesawatnya pesawat yang nggak cukup fuelnya nggak cukup. Tapi nanti kalau kita sudah terlatih, kita beli pesawat yang lebih besar. Dan saat ini saya tercatat sebagai salah satu pemegang saham di salah satu maskapai penerbangan di Tanah Air. Sepertinya kan bercanda tuh ya, heli pakai remote, kemudian bercanda-canda Boeing 737-300, 400, bercanda-canda lagi. Takdir Allah. Nggak tahu gimana,
saya saat ini tercatat sebagai salah satu pemegang saham di salah satu maskapai penerbangan swasta di tanah air. Dari mana judulnya? Orang kaya bukan? Ngerti pesawat juga enggak? Semua karena Allah. Kita berdoa. Dan juga ini merupakan acara tahunan ya, acara tahunan dari 2006 ya kalau nggak salah. Ya. Oke, selanjutnya kita bakalan sambutan lagi dari ketua pelaksana kita, ketuplek. Ini langsung dipersilakan aja, akan mie bakso katanya kalau ini. Akan mie bakso. Kita sambutannya. Silakan. Kasih bakso lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi atuh balik kan tuh. Sok Kak Dita. Udah tahu namanya belum? Oh, udah, makasih. Ya, nama Taufik. Tapi kalau anak-anak biasa manggil bakso atau goceng. Goceng. Saya ya udah. Alhamdulillah ya, jadi acara tahunannya yang biasanya sering dilakukan itu buka bersama bisa terlaksana lagi. Ya, terima kasih pada teman-teman yang udah datang, yang menyempatkan waktunya untuk datang kemari ya. Bayar kok, tenang aja. Mungkin udah sekian lagi ya, dilanjut. Karena ada lagi makan di jam layar, tetap bisa gitu. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan banyak juga kan yang baru pada datang dan belum kenalan. Kita persilakan lagi buat yang baru datang kenalan nama dan ID kasusnya ya. Kalau bisa sama statusnya juga mungkin mau dipublikasi juga boleh. Ya, siapa tahu. Sok dijawab. Nama saya Dika Rizky Fadila. Kalau misalnya di Kaskus, ID-nya Pak Besar. Kalau manggil ya bisa Pak Besar atau Dika juga. Tapi ayo. Ngomong aja. Kerasin aja suaranya. Karena Tak sok, bentar. balik kita di harga satu. Jadi bisa manggilnya Pak Besar atau Dika kita mulai. Kalau misalnya apliknya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ada ini Kaskus Damdo. Sering dipanggil ada aktif forum di DP. Aktif forum DP. DPT apa? DPT apa? Ke depan. Kalau ke depan mungkin apa kali ya? Lanjut aja kakak di tempat. Perkenalan nama aja kalau misalkan nggak punya di kasusnya. Sambil berdiri. Kamera nama Merisa. Aktifnya kalau misalnya nama Merisa. Aktifnya kalau misalnya diajakin aja. Oke, selanjutnya. Aduh, kabelnya nggak nyampe. Nggak usah tanya, nggak tanya. Suruh ke depan aja. Ya, saya lagi gitu. Nggak usah. Diam ya. Diam. Oke, nama saya Yazid. ID banyak. ID Yaziko. Terus Udah. Selanjutnya, Akang sebelahnya. Udah perkenalan belum tadi? Ayo.
khusus ya. Nama saya Rizky Jamanrai. Siapa? Nama saya Rizky Jamanrai. ID Kaskusnya Gus Prabowo. Ya, males. Saya di rumah tiga. Di rumah saya sendiri. Oke, selanjutnya. Udah. Gak apa-apa, mungkin mau perkenalan lagi biar yang datang. Lagi aja, lagi nggak apa-apa. Halo, nama Yudit, ID Kaskus Yuyu Keju. Oke, selanjutnya. Oke, nama saya Yuda Kusuma, ID saya BAB96. Selanjutnya. Untuk nama saya Robi, ID Kaskus Said Norbi. Nama Bagas, ID Kaskus, Bagas Warna 7, umur 16. Oh, 16. Merasa muda ya, merasa muda 16. Seumuran lah sama kita. Nama David ID Kaskus, ID 11, itu 16. Oke, sini udah yang sebelah sana udah ya. Tinggal yang ini. Gak mau diwawancara takut. Ini dari mana ini? Komunitas wisata mistis. Akang siapa namanya, perkenalan sama nama ID-nya ya. Kalau bisa sama statusnya sih. Ya, perkenalkan nama saya Dery, ID Kaskus Zos Der LL. Status ya jomblo seperti biasa. Seperti biasa. Bisa dikondisikan lah ya. Oh ya, mungkin bisa suatu saat insya Allah. Berdiri. Selanjutnya mungkin bisa berdiri biar lebih kelihatan. Biar bisa disorot kamera, ini kapan lagi biasa. Ini streaming, live streaming ini. Iya. Nama saya panggil aja Hanzo. Nama asli dirahasiakan. ID Kaskus dari Ciwidey. Ya, hiji orang Ciwidey lah di Wismis gitu weh. Yang gitu weh. Oh. Nama saya Sofi. Sofi bisa sambil berdiri mungkin. Nah, jadi kelihatan cantiknya Sofi. Nama saya Sofi, aktifnya di Wismis. ID-nya belum buat. Boleh mungkin ada yang mau buatin ID buat Sofi? Nah, Iman atau Iman, buatin atuh. Biar bisa lebih aktif lagi di kasus ya. Selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Iman dari komunitas wisata mistis. Kalau ID Kaskusnya The Mans. Kalau status Regina juga tahu ya. Ingatannya ke Regi ya. Aduh, jadi keringetan. Selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Momo. Dari komunitas Wismis, ID Kaskusnya pencabut nyawa. Wes, ngeri ya. Itu malaikat. Yang belakang udah? Ah udah, bener udah ya? Udah, iya. Ini belum nih. Oke, tadi yang terakhir mainstream banget ya. Dari wisata mistis dan juga apa tadi ID Kaskusnya pencabut nyawa, serem banget ya. Ada lagi sih yang belum kenalan. Mana. Oh, belum. Yang ini belum. Kenalan lagi kan semenjak kita datang belum kan? Iya. Kenalan lagi ya biar pada tahu. Tak kenal maka tak. Nama saya Rifki, ID Kaskus Big Boss of Bata. Sering nongkrong di Lounge, BJO sama SBC. Anak nongkrong. Berdiri. Selanjutnya saya bisa berdiri. Duduk aja ya. Berdiri nggak kelihatan. Nama Ayu, ID apa? ID-nya banyak. Ayu cantik, nomor. Itu yang disebut aktif di mana-mana. Oke. Aktif di pengajian juga berarti ya. Nama Agil, ID Agil 1999, aktif di Long, SPC, dan lain-lain. Nama Eki, ID Congkotok, aktif di SBC sama Heart to Heart.
Nama Asep, ID Fanaux, aktif di mana-mana, status baru putus. Nama Raja, aktif di launch sama SBC, ID status kata bomba. Kasih kuil. Nama saya Aldi, ID-nya Aldi Ranger, aktif yang ke SBC. Ntar si bos masuk. Ayo udah. Nah, yang udah datang perkenalan dulu ya. Jangan duduk. Udah sih tadi. Oh udah, ini udah belum? Nama Fatul Rahman, ID-nya Fatul Rahman MS. Umur 17. Nama Willy Mardaniansyah, ID Adelia Tuli, umur 17 tahun. 17 tahun sekarang atau 3 tahun yang lalu, Kang? Baru sekarang. Baru sekarang. Oke. Udah perkenalkan semuanya ya. Masih ada yang belum kenalan? Ada lagi yang belum kenalan belum? Udah semua ya? Oke. Sebelumnya mau ingetin mungkin buat teman-teman yang pasti di sini semuanya pada punya Twitter kan ya? Bisa langsung nge-tweet langsung ke Satya, ya. Tweet juga untuk update tentang yang ada di sini gitu mungkin. Iya, update langsung di sini ke @kaskus Bandung. Nanti buat yang tweetnya terbaik, 3 tweet terbaik bakalan dapat hadiah menarik dari Kaskus. Yang tweetnya menarik kita kasih bingkisan menarik juga. Oh iya, jangan lupa pakai hashtagnya juga, mungkin hashtagnya bisa dikasih tahu sama Bukber Kaskus. Ya, hashtagnya Bukber Kaskus. Jadi buat yang Bukber Kaskus 2014 ya, biar semuanya nge-tweet, nanti 3 tweet terbaik bakalan dapat hadiah menarik dari Kaskus. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada tadi ya. Sambil menunggu mungkin Pak Hujan juga ya. Oke, sambil menunggu Hujan pakai Zan. Sambil menunggu yang belum datang karena ketiga hujan. Sambil menunggu waktu Hujan akan hujan sambil menunggu waktu ajan. Terus hujan dan azan mungkin maksudnya. Di sini ada yang mau hadiah menarik nggak dari Kaskus? Siapa? Coba apa di sini ada yang mau? Sebelah sini nggak ada? Sebelah sini? Nggak ada ya? Ini nggak ada. Oh nggak kelihatan. Coba. Wah banyak banget. Mau apa cepet aja kali ya?